Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'ihim wa a'immatil muslimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul azim. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul fara'idha wa 'allimuhan nas fa innahu nisful ilmi wa huwa yunsa wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati. Para abdina Allah, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Tidak sedikit orang yang telah menyatakan dua kalimah syahadat, akan tetapi orang tersebut tidak konsekuen terhadap pernyataan itu. Padahal orang yang telah menyatakan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah, konsekuensinya orang tersebut apapun perintah Allah dan Rasulnya harus benar-benar dilaksanakan berdasarkan lillah, untuk Allah, karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan untuk siapa-siapa, tapi benar-benar lillah, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang telah menyatakan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya apapun perintah Allah dan Rasulnya, dalam melaksanakannya harus benar-benar mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus benar-benar berpatokan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya contoh manusia holistik, di mana semua keunggulan terdapat dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab surah ke-33 ayat 21 menyatakan, Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul, yaitu uswatun hasanah. Pengertian uswatun hasanah, menurut Imam Ali As-Sabuni dalam Safatut Tafsirnya menyatakan, Ayil misalul a'la alladhi yajibu an taqtadiya lahu fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Uswatun hasanah adalah contoh yang baik, figur yang agung, yang wajib hukumnya diikuti oleh kita selaku umatnya dalam semua perkataan maupun semua perbuatan. Akan tetapi para abdi Allah, kenyataannya tidak sedikit orang yang menyatakan dua kalimat syahadat, akan tetapi tidak konsekuen terhadap pernyataan itu.
Di antaranya para abdina Allah, masih ada masyarakat Islam di tengah-tengah masyarakatnya tidak mau melaksanakan kewarisan dalam atau menurut syariat Islam. Masih banyak umat Islam yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dalam hal ini. Di antaranya tidak mau melaksanakan ilmu waris atau tidak mau melaksanakan dalam membagikan warisan, tidak mau menurut ilmu faraid. Artinya para bin Allah, ketika seorang muslim tidak mau dan tidak melaksanakan kewarisan menurut syariat Islam, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya, berarti orang tersebut bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ancamannya tidak lain para bin Allah sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nisa ayat ke-14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Ancaman bagi orang yang maksiat kepadanya yaitu dimasukkan ke dalam nerakanya dan selama-lamanya di dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Di antara para bin Allah kesalahan-kesalahan di tengah-tengah masyarakat Islam dalam hal kewarisan yang pertama adalah masih ada orang Islam dalam membagikan warisan antara anak laki dan anak perempuan disamaratakan. Padahal jelas para bin Allah firman-Nya menyatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Allah menyariatkan dalam arti mewajibkan kepada kita tentang pembagian warisan untuk anak laki 2 bagian dan untuk anak perempuan 1 bagian. Jika seorang muslim tidak mau melaksanakan ini, berarti orang tersebut telah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kesalahan yang kedua, di tengah-tengah masyarakat masih ada para bin Allah yang membagikan warisan sebelum ada orang yang meninggal dunia. Padahal orang yang meninggal dunia menjadi salah satu rukun dari waris mewarisi. Jika orang tersebut membagikan warisan sebelum ada orang yang meninggal, berarti itu tidak sah menurut syariat Islam. Yang ketiga para hadirin Allah, masih banyak orang yang menunda-nunda membagikan warisan. Padahal hal ini para hadirin Allah salah satu amanah yang betul-betul harus dilaksanakan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat ke-37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi orang yang menunda-nunda membagikan warisan, itu melanggar amanatnya. Orang yang melanggar amanatnya, yang tidak mau melaksanakan amanatnya, maka Allah mengancamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang keempat para bin Allah, masih banyak kesalahan-kesalahan di masyarakat. Di antaranya ada orang yang membagikan wasiat kepada orang yang berhak menerima warisan. Padahal jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la wasiat ahli warisin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Yang kelima para bin Allah, kesalahan di tengah-tengah masyarakat adalah masih ada orang yang memberikan wasiat melebihi dari 1/3 hartanya. Hal ini para bin Allah dijelaskan dalam satu riwayat ketika Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewasiatkan 2/3 hartanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas meminta izin lagi, bagaimana ya Rasulullah kalau 1/2 harta
kita dibagikan atau dibayarkan sebagai wasiat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya, tidak boleh. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketiga kalinya minta izin, bagaimana ya Rasulullah kalau saya ini memberikan wasiat 1/3-nya? Maka Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sulus was-sulus kasir, sepertiganya itu adalah cukup. Artinya para bin Allah, aturan dalam memberikan wasiat itu 1/3 itu yang lebih besar. Artinya para bin Allah tidak boleh melebihi dari 1/3-nya. Kemudian para bin Allah yang keenam, masih ada orang yang menjadikan anak tiri dan anak angkat di masyarakat itu menjadi ahli waris. Padahal itu adalah mawani'ul irsi. Padahal itu adalah penghalang menerima warisan. Yang ketujuh para bin Allah, kesalahan di tengah-tengah masyarakat muslim, masih ada orang yang membagikan tanah tentang kewarisan tidak dinilai uangkan. Padahal para bin Allah, antara nilai tanah yang ada di pegunungan dan di kota jelas itu sudah beda nilai uangnya. Para bin Allah, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dimuliakan Allah, di antara kesalahan-kesalahan di tengah-tengah masyarakat Islam, nomor 8 tiada lain adalah hilangnya kewarisan bagi orang gila atau orang durhaka kepada orang tua. Padahal itu tidak termasuk kepada mawani'ul irsi. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan di tengah-tengah masyarakat, nomor 9 tiada lain adalah kesepakatan ahli waris tanpa memperhatikan Al-Quran dan Al-Hadis. Nomor 10 di antaranya rumah tinggal menjadikan hak istri apabila suami meninggal. Padahal itu rumah adalah menjadi tirkah atau bagian ahli waris dalam hal pembagian tirkah itu. Kemudian kesalahan di tengah-tengah masyarakat yaitu tidak dibagikannya harta dari pemberian uslul waris atau uslul mayit atau dalam arti harta bawaan. Kemudian di antara kesalahan-kesalahan di tengah-tengah masyarakat Islam yaitu bagi waris, membagikan warisan menunggu salah satu pasangan meninggal dunia. Para abdin Allah, kaum muslimin wal muslimat, itulah di antara kesalahan-kesalahan di tengah-tengah masyarakat Islam tentang pembagian warisan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Hudma sofa wada makadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu